제안이 아니라 명령. 잘생겼네. 정보관리국 이미연이에요. 알겠어. 무거워? 무거워. 민 차장이죠? 김두식이. 네. Episode kali ini menceritakan tentang orang tuanya Bongsuk. Ayahnya Bongsuk yang bernama Kim Dusik juga bisa terbang. Saat itu Dusik terbang dan mengejar sebuah pesawat untuk nyelamatin para penumpang pesawat. Karena di dalamnya ada bom bunuh diri. Dusik udah berusaha ngasih tahu pilotnya soal bom itu, tapi pilotnya malah ketakutan dan menghindari Dusik. Sampai akhirnya pesawatnya meledak. Sementara Lee Mi-hyun yang merupakan ibunya Bongsuk adalah seorang agen rahasia. Dia punya panca indera yang lebih kuat dari orang lain. Dulunya dia kerja sebagai agen rahasia lapangan. Tapi karena mengalami cedera fisik, dia dipindahin untuk kerja di kantor. Lee Mi-hyun kemudian ditugasin untuk nyari tahu tentang ideologi dan pemikiran Kim Dusik. Karena Direktur Min bakalan ngasih tugas rahasia ke Dusik. Mi-hyun juga dikasih berkas tentang Kim Dusik. Setelah dilihat-lihat, Dusik cakep juga menurut Mi-hyun. Direktur Min juga ngasih tahu jadwal Dusik kalau sebulan sekali dia bakalan ke kantor. Tapi direktur bakalan nyuruh Dusik untuk lebih sering ke kantor. Mi-hyun mulai aksinya. Dia mulai sering seliweran lewat depan Dusik buat caper. Dusik juga nggak sendirian. Dusik kerja bareng Juwon. Pokoknya gimana pun caranya Mi-hyun harus deketin Dusik. Mi-hyun udah menggunakan segala cara, dari seliweran, pura-pura minum kopi, pura-pura mobilnya rusak, tapi belum berhasil juga. Siang itu Dusik dan Juwon ke kantor seperti biasanya. Tiba-tiba Juwon dikasih tugas buat meriksa laporan sama Direktur Min. Sementara Dusik disuruh keluar. Dusik kemudian latihan menembak. Abis dari situ Dusik ngelewatin mesin pembeli otomatis dan Mi-hyun ada di situ. Mi-hyun tahu kalau Dusik lagi jalan ke arahnya. Mi-hyun nunggu waktu yang tepat untuk masukin koin. Mi-hyun juga tahu kalau Dusik bawa banyak koin. Dusik pun mendekat. Mi-hyun kemudian beli kopi sambil memperkenalkan diri. Saat itu Mi-hyun mau pergi, tapi Dusik minta koin karena alasan gak punya koin. Mereka berdua kemudian lihat-lihatan. Flashback di 2 tahun yang lalu, orang-orang yang diduga sebagai mata-mata dari Korea Utara diundang untuk makan di sebuah hotel di Tiongkok. Sebelum masuk ada beberapa orang yang merasa ada yang gak beres. Mereka saling ngingetin untuk gak makan ataupun minum apapun di situ. Pimpinan di situ mulai ngasih instruksi sama agen lain untuk ngasih minuman berupa teh kuning dan juga teh hitam. Setelah mereka minum, ternyata kedua teh itu telah diracuni. Di situ juga ada Lee Mi-hyun yang nyanyi. Tapi Lee Mi-hyun ada di situ karena dia adalah murid terbaik di kelasnya. Dia ditugasin sebagai agen lapangan. Pimpinan kemudian ngasih instruksi untuk membunuh semua mata-mata yang ada di situ. Dia juga beberapa kali ngelemparin gas air mata dan juga nembakin orang-orang yang ada di situ. Tapi ada beberapa orang yang masih hidup dan sadar, tapi mereka pura-pura mati karena emang mereka nggak bisa berkutik. Pimpinan nyuruh Mi-hyun untuk ngelemparin gas air mata lagi, tapi Mi-hyun malah ngelemparin granat. Dia bahkan nembak pintu supaya kebuka dan ngebiarin para mata-mata lolos. Karena itu operasinya dia gagal. Di masa kini Mi-hyun ke kantor seperti biasanya. Begitupun juga dengan Dusik dan Juwon. Mi-hyun bawa tumpukan dokumen dan ada di depan lift. Saat itu Dusik ngebantuin Mi-hyun bawain dokumennya. Juwon kesel karena sering ditinggalin sama Dusik gara-gara Mi-hyun. Di depan Mi-hyun, Juwon sok-sokan karena Mi-hyun jauh lebih muda dari dia. Tapi nggak taunya Mi-hyun adalah seniornya Juwon. Dusik dan Mi-hyun kemudian minum kopi. Dusik ternyata udah tahu kalau Mi-hyun sengaja deketin Dusik karena tugas dari Direktur Min. Karena selama ini Mi-hyun selalu bawa dokumen yang sama.
Karena itu misi Mihyun pun gagal. Mereka berdua kemudian pergi makan tonkatsu. Karena itu adalah makanan kesukaan Dusik. Mihyun gak masalah dengan misinya yang gagal karena itu bukan pertama kalinya. Dusik juga pernah gagal sekali. Pulang-pulang Dusik bilang untuk gak usah mikirin misinya yang gagal dan lanjutin aja. Karena kegagalan yang disengaja itu bukanlah kegagalan. Tapi Mihyun gak bisa ngelakuin itu. Keesokan harinya mereka berdua minum kopi di kantor. Mihyun berubah pikiran dan dia setuju untuk nganggep kalau misinya gak gagal. Mihyun nanyain alasan kenapa Dusik gak menghindar padahal tahu kalau Mihyun cuma jalanin tugas. Ternyata itu semua karena Mihyun cantik dan Dusik jatuh cinta sama dia. Sementara Direktur Min punya niat terselubung untuk bikin Dusik dan Mihyun sama-sama jatuh cinta. Karena misi Dusik yang gagal terakhir kali itu adalah misi yang dijalankan bareng sama Mihyun. Saat itu Dusik ngikutin apa yang dilakuin Mihyun dan gak peduli perintah pimpinan. Lee Mihyun bekerja seperti biasanya. Saat di ruangannya dia tiba-tiba ditelepon dan disuruh untuk ke ruangan Direktur Min. Saat keluar dia dengar para pegawai di dalam pada ngomongin dia. Para pegawai lain kesel karena selama ada Lee Mihyun mereka harus berhati-hati. Mihyun bergegas untuk ke ruangan Direktur Min. Direktur Min ngajakin Mihyun untuk ngopi sambil ngobrol. Direktur nyuruh Nona Kim untuk nyiapin air panas dan juga gula kopinya karena Nona Kim itu kalau bikin kopi selalu gak enak. Tapi secara gak sengaja Nona Kim ngejatuhin kaset-kaset dan Mihyun ngeliat ada yang janggal. Mihyun kemudian bikinin kopi buat Direktur Min. Direktur Min langsung nanyain gimana perkembangan dia sama Dusik. Mihyun kemudian ingat saat dia ngobrol sama Dusik di depan mesin otomatis. Dusik bilang meskipun operasinya gagal, tapi Mihyun harus tetap ngelanjutin itu. Bukan demi Mihyun, tapi itu semua dilakukan demi Dusik supaya Dusik bisa lebih sering ketemu sama Mihyun. Direktur juga nanyain gimana soal pemikiran dan ideologi Dusik. Mihyun pun ingat saat dia lagi ngobrol sama Dusik di kedai makan tonkatsu. Saat itu Dusik bilang kalau dia pengen ngebawa Mihyun untuk terbang di atas langit karena Mihyun ngaku kalau dia suka yang warna terang. Karena itu dia ngecat mobilnya berwarna putih. Tapi Mihyun gak bisa bedain kapan Dusik serius ataupun bercanda karena bagi Mihyun sama aja. Mihyun juga nanyain gimana sih sikap Dusik sebenarnya. Dusik bilang kalau dia itu pendiam, gak banyak bicara. Tapi saat dia sama Mihyun, sikapnya bener-bener beda. Mihyun kemudian bilang sama Direktur Min kalau Dusik itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Direktur Min kemudian nyuruh Mihyun untuk nyari tahu soal rahasianya Dusik. Karena kalau Mihyun belum tahu rahasianya Dusik, berarti Dusik belum membuka diri sama Mihyun. Mihyun kemudian balik lagi ke ruangannya dia. Tapi datang-datang dia dimarahin sama Yoo Won Kyu. Won Yu ngoceh-ngoceh sama Mihyun gara-gara Mihyun gak laporan dulu sama dia. Dia juga nyuruh Mihyun untuk ngerjain banyak pekerjaan. Malam-malam Mihyun lembur di kantor. Dan secara tiba-tiba Dusik muncul di jendela. Tapi itu kan lantai 5. Jadi Mihyun bener-bener kaget dan langsung buka jendelanya. Setelah dibuka dia pun kaget melihat Dusik ternyata bisa terbang. Dusik datang untuk bawain makanan buat Mihyun. Karena itu Mihyun jadi tahu rahasianya Dusik. Dusik dan Juwon kemudian berlatih menembak. Selama ini Dusik selalu alasan kalau dia mau latihan menembak. Padahal dia jarang banget latihan menembak. Tapi Juwon udah tahu kalau Dusik pasti pergi sama Mihyun. Dusik kemudian datang ke ruangannya Mihyun. Mereka berdua ngobrol. Saat pertama kali Mihyun dapat misi, dia ngerasa agak takut karena Dusik adalah seorang agen rahasia. Tapi ngelihat sikap Dusik, ternyata semua nggak terduga. Mihyun kemudian ngasih tahu Dusik soal rahasianya yang panca inderanya itu benar-benar bagus. Mihyun bahkan bisa dengar detak jantungnya Dusik. Semakin ditebak sama Mihyun, Dusik semakin deg-degan.
Mereka berdua kemudian terbawa suasana dan kiseu-kiseu. Tapi karena suasana hati Dusik yang berbunga-bunga, dia pun terbang dan Mihyun ngakak melihat dia. Mereka kemudian makan dan ngobrol. Direktur Min kemudian melihat kabar berita kalau pimpinan Kim Il Sung pengen mengadakan KTT antar Korea. Direktur Min kemudian nyuruh seseorang untuk manggil Mihyun ke ruangannya. Direktur Min nanyain gimana soal perkembangan misinya Mihyun. Mihyun bilang mereka sering ketemu. Direktur Min nanyain apa rahasianya Dusik. Meskipun tahu, Mihyun berusaha nutupin dan bilang kalau Mihyun belum tahu. Meskipun begitu, Direktur Min bilang kalau tugas Mihyun sekarang ini udah selesai. Mihyun benar-benar bingung dan dia keluar ruangan Direktur Min. Saat itu Mihyun juga papasan sama Won-yu. Won-yu kemudian ngobrol sama Direktur Min. Direktur Min udah tahu kalau operasi burung camar yang gagal itu bukan karena gagal, tapi karena Lee Mi-hyun sengaja ngebebasin mata-mata. Begitupun juga dengan Dusik yang ngikutin apa yang dilakuin Mi-hyun. Direktur menilai mereka berdua adalah orang yang berhati lembut. Direktur sebenarnya pengen mereka saling jatuh cinta. Dan entah apa rencananya selanjutnya. Saat itu Nona Kim dengar perbincangan Won-yu dan juga Direktur Min. Nona Kim kemudian nelpon Mi-hyun dan ngasih tahu kalau Direktur Min tahu kalau Mi-hyun udah berbohong. Mi-hyun kemudian dengar kayak ada suara kamera gitu. Mi-hyun kemudian nyari sumber suaranya dan ngecek. Ternyata ada kamera di depan mesin penjual otomatisnya. Mi-hyun kemudian penasaran dan nanyain langsung ke Direktur Min. Direktur Min kemudian ngaku kalau dia sengaja bikin Mi-hyun dan juga Dusik saling jatuh cinta karena Dusik gak punya keluarga sama sekali. Direktur Min harus punya alasan supaya Dusik bisa kembali lagi setelah menjalankan tugasnya. Direktur Min juga nyebutin ayah Lee Mi-hyun yang sakit keras. Untung aja Lee Mi-hyun adalah seorang pegawai negeri yang biaya pengobatan ayahnya udah ditanggung. Direktur Min kemudian nugasin Dusik untuk menjalankan misi rahasia. Selama misi itu, Mi-hyun gak pernah dapat kabar dari Dusik. Bahkan udah lebih dari 10 hari. Kantor kemudian heboh karena mereka dapat kabar kalau Kim Il Sung yang merupakan pimpinan Korea Utara telah meninggal dunia. Dan itu terjadi 15 hari sebelum KTT antar kota. Dan menurut berita yang beredar, penyebab kematiannya adalah infraksi jantung. Padahal Direktur Min berharap kalau penyebab kematiannya adalah pembunuhan. Bahkan sampai saat ini Kim Dusik belum juga kembali. Direktur Min kemudian ngumpulin semua orang-orang penting yang ada di pemerintahan. Direktur Min berpikir kalau Kim Dusik bertindak sendiri kali ini. Dan bahkan mereka nggak tahu keberadaan Kim Dusik saat ini. Maka dari itu mereka harus cari tahu dan mendapatkan Kim Dusik supaya bisa mendapatkan jawaban. Karena kalau sampai Kim Dusik tertangkap, maka keberadaan Direktur Min dan yang lainnya juga dalam bahaya. Direktur Min nyuruh orang-orang dari Badan Intelijen Korea Utara untuk nyerahin Kim Dusik. Mereka harus mencari keberadaan Kim Dusik dan menyerahkan ke Direktur Min. Sekarang ini Kim Dusik menjadi musuh seluruh organisasi ANSP. Gak hanya Kim Dusik, Mi-hyun juga selalu diintai dan diikutin sama organisasi. Karena mereka berpikir mungkin aja Kim Dusik bakalan nyamperin Mi-hyun. Mi-hyun sekarang ini bagaikan sandranya Dusik. Malam itu hujan deras dan Mi-hyun memikirkan Dusik. Mi-hyun ngeliat di jendela dan ada sesosok orang. Mi-hyun langsung buka jendela dan dia kaget banget ternyata itu adalah Dusik. Mi-hyun nanyain kenapa Dusik ada di sini. Karena kalau dia datang itu bisa membahayakan nyawanya sendiri. Tapi Dusik malah ngejawab sambil bercanda. Di seberang gedung juga ada beberapa penembak jitu yang dikerahkan untuk nangkep Dusik. Karena keberadaan Dusik udah diketahui, maka para organisasi datang untuk nangkep Dusik. Saat Mi-hyun dan Dusik lagi bersama, tiba-tiba orang-orang pada nangkep Dusik. Dan episode kali ini pun selesai.